siang semuanya. Saya Servita Pratiwi dengan NPM 19140028 dari mata kuliah Sejarah Amerika dengan dosen pengampu Ibu Aurora Nadia Febrianti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 yang berjudul Penjelajahan Samudra dan Penemuan Benua Amerika. Nah, di sini saya akan membahas materi bagian A dan B. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu penyebab dilakukannya penjelajahan samudra. Ramainya perdagangan di Laut Tengah terganggu selama dan setelah berlangsungnya Perang Salib, yaitu pada tahun 1096 hingga 1291. Nah, dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, aktivitas perdagangan antara orang Eropa dan Asia itu menjadi terputus. Nah, Sultan Mahmud II menjalankan sistem politik yang mempersulit perdagangan bangsa Eropa beroperasi di wilayah kekuasaannya. Nah, hal ini mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa ini mengalami krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk mencari sumber yang baru dengan melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua, yang B, faktor pendorong penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong dilakukannya penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru. Antara lain, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada akhir abad pertengahan ini menimbulkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penemuan dari Nicolaus Copernicus yang dengan teorinya yang berjudul heliocentris. Nah, di mana helios itu berarti matahari dan sentrum itu berarti pusat. Sehingga arti dari heliocentris ini adalah tata surya ini berpusat pada matahari. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang paling kuat yang mendorong dilakukannya penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru. Nah, mengapa demikian? Karena sebelum bangsa-bangsa Eropa ini menemukan daerah baru penghasil rempah-rempah, pusat perdagangan rempah-rempah, mereka hanya mendapatkan hasil dagangan dari pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Barat. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor politik. Faktor selanjutnya yang mendorong dilakukannya penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru adalah dengan adanya peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmaniyah, yaitu pada tahun 1453. Nah, dengan adanya peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel tersebut ke tangan Turki Utsmani, maka perdagangan Eropa ini mengalami krisis perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mencari sumber yang baru dengan melakukan penjelajahan samudra, sehingga mereka sampailah ke dunia baru, yaitu ke Nusantara. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor idealisme. Keberhasilan bangsa Eropa, yaitu Portugis dan Spanyol, dalam merintis jalan laut menuju ke Nusantara, rupanya mendorong gelombang pelayaran berikutnya. Jadi, tidak hanya para pelaut yang berasal dari Portugis maupun Spanyol, tetapi ada juga para pelaut dari Inggris dan Belanda. Nah, tentunya mereka datang ke dunia timur ini dengan dilatar belakangi oleh beberapa idealisme. Yang pertama, gold. Yang kedua, glory. Yang ketiga, gospel. Nah, ketiga idealisme ini yang menjadi latar belakang mereka datang ke dunia timur. Yang pertama, glory, ini berarti mencari kekayaan. Kemudian yang kedua,
goal mencari kekayaan, dan glory mencari kekuasaan atau kejayaan. Kemudian yang terakhir gospel itu berarti menyebarkan agama. Nah, atau biasa kita sebut ketiga ini dengan sebutan 3G atau 3G. Nah, baiklah. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Indah Puspitarani. Nah, demikianlah saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puspitarani, NPM 19140017, Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Amerika, semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai penjelajahan samudera dan penemuan benua Amerika. Baiklah, presentasi akan saya mulai. Materi yang pertama yaitu bangsa pelopor penjelajahan samudera. Negara-negara yang mempelopori penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris dan Belanda. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahir Perjanjian Tordesillas yang membagi daerah kekuasaan dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis kaya membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah sebelah timur adalah jalur kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat adalah jalur kekuasaan Spanyol. Bangsa Spanyol mampu membiayai penjelajahan samudranya setelah Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, sehingga kerajaan Spanyol menjadi sangat kuat. Dan materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Berikut ini tokoh-tokoh penjelajahan samudra, yaitu yang A, Portugis. Tokoh yang pertama yaitu Bartolomeu Dias. Tokoh Bartolomeu Dias berangkat dari Lisabon atau Portugis pada bulan Agustus 1487. Setelah sampai di benua Afrika, kapal Dias mengalami badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Dan tokoh Portugis yang kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Emmanuel I memerintahkan Vasco da Gama untuk mengikuti jejak Dias. Pada tanggal 22 Mei 1458, Vasco da Gama tiba di Calcutta. Dan di Calcutta, Vasco da Gama berupaya untuk mendirikan pos perdagangan. Dan tokoh yang ketiga Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Calcutta, bangsa Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain menjadi pusat perdagangan rempah-rempah Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi timur dilanjutkan kembali. Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Dan yang B, Spanyol. Tokoh yang pertama yaitu Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari rempah-rempah ke barat. Setelah lebih 2 bulan mengarungi samudra, Columbus sampai di Pulau Guanahani, Kepulauan Bahama Karibia, yang merupakan sumber rempah-rempah. Dan tokoh Spanyol yang kedua yaitu Ferdinand Magalhães. Pada tanggal 10 Agustus 1519,
Magellan berlayar ke arah barat dan didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Elcano dan didampingi oleh seorang penulis yang berasal dari Italia yang bernama Pigafetta. Dan seorang penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Kapten Juan Sebastian Elcano mengelilingi dunia untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Dan yang C yaitu Inggris. Tokoh yang pertama yaitu Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berlayar ke arah barat, berlayar dari Inggris sampai ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini mencari rempah-rempah ke Ternate. Pada tahun 1580, pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis maupun politis. Dan tokoh yang kedua Inggris yaitu Pilgrim Fathers. Pada tahun 1607, pelayaran yang dinamakan Pilgrim Fathers ini berhasil mencapai Ternate. Kapal yang dinamakan Mayflowers ini berhasil membawa rombongan ini mendarat ke Amerika Utara. Dan tokoh ketiga Inggris yaitu Sir James Leicester dan George Raymond. Pada pelayaran tahun 1591, Leicester berhasil mencapai Aceh dan Penang. Sampailah di Inggris pada tahun 1594. Dan pada bulan Agustus 1602, Leicester dan maskapai perdagangan Inggris atau AIS berhasil tiba di Aceh dan menuju Banten. Dan di Banten dia mendapatkan izin bisa mendirikan kantor dagang. Dan tokoh keempat Inggris yaitu Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua AIS yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Belanda. Terjadi persaingan antara VOC pada tahun 1611 sampai 1617 saat orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang. Dan tokoh yang kelima Inggris yaitu William Dampier dan James Cook. Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran menuju barat. Ia terus melakukan penelusurannya itu sampai ke arah utara. Sedangkan James Cook pada tahun 1770 berhasil mendarat di timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh. Dan yang D, Belanda. Tokoh yang pertama yaitu Barents. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur atau Asia melalui jalur ke utara. Namun perjalanan Barents ini terhambat sesampainya di kutub utara karena air laut membeku. Dan tokoh kedua Belanda yaitu Cornelis de Houtman. Pada tahun 1555, de Houtman berserta 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak serta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah yang ada di Asia Timur serta menggunakan jalur yang ditempuh Portugis. Dan tokoh yang ketiga Belanda yaitu Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia pada tahun 1642. Abel Tasman berhasil menemukan pulau yang dinamakan Pulau Tasmania. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Ake, NPM 19140019. Di sini saya akan membahas
mengenai penjelajahan samudra dan penemuan benua Amerika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Yang pertama yaitu dampak dari penjelajahan samudra. Dampak yang pertama yaitu penjelajahan samudra dan penemuan daerah baru, yakni berupa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya antara lain yakni adanya uji coba terhadap kebenaran suatu ilmu pengetahuan, seperti pembuktian terhadap kebenaran bahwa bumi itu bulat, serta penerapan ilmu-ilmu navigasi dan maritim yang berguna bagi dunia pelayaran. Nah, itu berguna hingga saat ini. Berkembangnya agama Katolik dan Protestan di berbagai belahan dunia, ini disebabkan bahwa dibawa dan disebarkan oleh para penjelajah itu sendiri. Nah, adapun dari segi negatifnya, yakni adanya suatu kebencian terhadap kaum muslim, dilandasi semangat reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun itu yang mereka temui atau bisa dikatakan mereka jumpai, sebagai tindak lanjut dari perang salib. Selain itu, dampak atau sisi negatif lain dari penjelajahan dan penemuan daerah baru, yakni adanya suatu paham yang berkembang dan cenderung menyimpang, yakni kolonialisme dan imperialisme. Hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi adalah contoh dan dampak serta akibat yang ditimbulkan oleh penjelajahan samudra dan penemuan daerah-daerah baru yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat, baik itu yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda ataupun Inggris. Pembahasan saya yang kedua yaitu penemuan benua Amerika. Ekspedisi Bartolomeu Dias ini semenjak adanya blokade dari umat Islam, maka mereka itu mencari jalan alternatif menuju dunia timur, dan sampailah di sebuah dataran yang dinamakan dataran itu Tanjung Badai, dan ekspedisi dilanjutkan oleh Christophorus Columbus. Nah, sehingga dari ekspedisi ini ditemukannya lah benua Amerika, dan setelah meninggalnya maka dilanjutkan oleh adiknya. Nah, ini adiknya itu bernama Bartolome Columbus dan menemukan daerah bagian utara Amerika. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.